Sebelum menggunakan aplikasi Posnesia, user harus mendaftar terlebih dahulu. Ada dua cara untuk mendaftar akun Posnesia, yaitu melalui web dan apps. Yang pertama, melalui web. Buka website www.posnesia.com, pilih menu login. Lalu, user akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login, untuk daftar Posnesia, klik registrasi. Isikan data registrasi yang dibutuhkan, kemudian klik submit. Harap dipastikan sebelum klik submit, segala kebutuhan registrasi sudah diisi dengan benar dan tidak terdapat typo, terkhusus pada penulisan email dan password Anda. Jika Anda belum mendapat verifikasi email, Anda bisa membuka website www.posnesia.com. Scroll ke dasar halaman website, kemudian klik tulisan "Kirim ulang email aktivasi" yang terdapat pada sisi kiri bawah. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman untuk memasukkan email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Harap dipastikan agar dalam penulisan email tidak terdapat typo. Kemudian, klik submit. Cek kembali kotak pesan email Anda. Jika masih belum berhasil, silakan menghubungi customer service Posnesia melalui kontak yang tertera di website Posnesia. Jika sudah menerima pesan masuk dari Posnesia, silahkan klik, kemudian pilih verifikasi email. Langkah pertama sebelum memakai aplikasi Posnesia adalah download melalui Play Store. Kemudian, klik daftar baru di halaman utama. Anda akan diarahkan ke halaman untuk mengisikan data-data yang diperlukan untuk mendaftar akun Posnesia dan klik daftar baru. Pastikan saat mengisikan data-data tidak terdapat typo, terutama pada penulisan email dan password. Setelah itu, Anda akan menerima email verifikasi. Silakan lakukan verifikasi email agar akun Posnesia Anda dapat digunakan. Jika Anda belum menerima email verifikasi, klik kirim ulang email aktivasi, dan langkah-langkahnya sama seperti saat mendaftar menggunakan web. Untuk login melalui aplikasi, buka aplikasi Posnesia dan Anda akan langsung melihat halaman login. Masukkan email dan password yang sudah Anda buat sebelumnya, kemudian klik masuk. Setelah itu, Anda akan disambut halaman untuk membuat merchant. Isikan merchant, kemudian pilih simpan. Pastikan data-data sudah terisi ya. Yuk kita pelajari apa itu Posnesia dan bagaimana cara penggunaannya. Aplikasi kasir Posnesia ini memiliki 7 fitur. Ada toko saya, menu untuk menambah toko atau cabang baru. Yang kedua ada transaksi, untuk melakukan transaksi. Selain itu, di fitur ini, transaksi juga bisa dilakukan dengan tombol mulai transaksi di bagian bawah. Yang ketiga, menu barang. Untuk menginputkan barang,
untuk menambah kategori barang, menambah komposisi resep, dan mengontrol stok. Selanjutnya, ada fitur laporan untuk melihat laporan transaksi, hutang pelanggan, pengeluaran kas, dan daftar ongkir. Selanjutnya, ada fitur HRD untuk melihat anggota sistem, daftar pensensi, dan daftar izin. Lalu, ada fitur pengumuman untuk menginputkan pengumuman. Dan yang terakhir, ada kelola via web untuk melihat web dari aplikasi. Yuk kita bahas satu-satu fitur yang ada di Posnesia. Yang pertama, fitur toko saya. Pada menu ini, pemilik toko dapat menambahkan cabang tokonya dengan klik icon plus pada kanan bawah. Jika terdapat 2 toko atau lebih, pemilik toko dapat menjadikan salah satunya sebagai toko utama. Menu berikutnya adalah menu barang. Pada menu ini, user dapat memasukkan berbagai kategori barang dengan cara klik icon plus. Kemudian isikan kode kategori barang. Isikan nama kategori barang. Setelah itu, kita akan menginputkan barang. Inputkan barang melalui menu barang. Lalu masukkan barang-barang yang hendak diinputkan. Jika belum membuat kategori, bisa dibuat melalui tombol tambah di samping kanan kolom kategori barang. Jika sudah, jangan lupa klik simpan. Menu berikutnya adalah menu kontrol stok atau mutasi stok. Berfungsi untuk mencatat alur pergerakan barang dan transaksi sehingga setiap mutasi tercatat. Untuk dapat menggunakan fitur ini, klik kontrol stok untuk masuk ke halaman mutasi barang. Kemudian, klik tombol plus untuk membuat mutasi baru. Lalu muncul pop-up tentang kategori mutasi. Pilihlah kategori yang sesuai dengan mutasi yang akan dilakukan. User wajib memasukkan keterangan mutasi barang. Setelah itu, jangan lupa klik simpan ya. Setelah itu, pilihlah barang yang akan dimutasi. Lalu, lengkapi detail produk yang akan dimutasi dan klik simpan. Ya, proses mutasi telah selesai dilakukan. Komposisi resep. Jika Anda akan membuat komposisi resep, user dapat memilih menu komposisi resep. Untuk dapat menggunakannya, harus ada barang-barang yang sudah diinputkan sebelumnya. Yang pertama, klik komposisi resep, kemudian klik tambah master resep untuk membuat resep baru. Lalu pilih item non-stock, yaitu barang dan kategori non-stock yang sudah ditambahkan sebelumnya. Setelah memilih salah satu item non-stock, silakan memilih daftar barang dengan stok dan masing-masing kuantitas yang diharapkan. Apabila sudah menentukan barang-barang tersebut, maka resep master yang sudah ada berisikan item barang yang telah dipilih. Menu transaksi. Pilih menu transaksi atau tombol mulai transaksi yang terdapat pada bagian bawah. Lalu user akan diarahkan ke halaman transaksi. Pilihlah item sesuai dengan yang akan ditransaksikan. User juga dapat melakukan pencarian item, scan barcode, dan terdapat pula filter untuk memudahkan pencarian. Jika sudah selesai memilih item, klik tombol rekap item terpilih yang terdapat pada bagian bawah untuk melanjutkan ke pembayaran. User akan diarahkan ke halaman pembayaran. User atau kasir harus memilih metode pembayaran
dan jumlah yang dibayarkan menggunakan uang pas atau jumlah lain. Jika dengan jumlah lain, user atau kasir harus memasukkan jumlahnya. Lalu klik bayar. Setelah klik bayar, Anda akan menerima bukti pembayaran sukses seperti pada gambar ini. Anda dapat mencetaknya menggunakan printer Bluetooth yang telah terhubung sebelumnya dengan klik cetak atau klik kirim untuk mengirimnya kepada pelanggan melalui berbagai pilihan yang tersedia. Ada email, WhatsApp, dan lain-lain. Atau klik selesai untuk menyelesaikan rangkaian transaksi dan keluar dari halaman ini. Selanjutnya, menu laporan. Dalam menu laporan terdapat 5 sub-menu lainnya. Yang pertama, laporan transaksi. Melihat rekap transaksi yang dilakukan oleh berbagai user dan dapat diatur dengan jangka waktu tertentu. User dapat mencetak laporan pendapatan sesuai dengan user dan jangka waktu yang sudah dipilih. Dan juga dapat mencetak posisi stok sampai dengan hari tersebut. Yang kedua, hutang pelanggan. Merupakan pencatatan pelanggan dengan metode pembayaran piutang. Yang ketiga, riwayat transaksi. Merupakan riwayat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan user dapat melakukan cetak salinan struk. Pilih salah satu riwayat transaksi yang ingin dilihat kembali, kemudian user dapat mencetak salinan struk jika menginginkannya. Keempat, ada pengeluaran kas. Menu ini untuk mencatat daftar pengeluaran kas dan dapat dikategorikan sesuai peruntukannya. Dan yang terakhir ada daftar ongkir. User dapat memeriksa harga ongkos kirim, namun untuk proses pengiriman belum bisa dilakukan melalui jasa kurir tersebut. Selanjutnya adalah menu HRD. Dalam menu HRD, user dengan level pemilik toko dapat mengatur orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menjadi admin dan kasir. Ada 3 submenu dalam HRD, ada anggota sistem, daftar presensi, dan daftar izin. Yuk kita simak di menu anggota sistem. Kita bisa menambahkan anggota sistem dengan klik tombol tambah di bagian bawah. Kemudian, isikan detail pegawai, lalu klik simpan. Yang kedua, untuk daftar presensi. Lalu juga ada menu daftar izin. Menu selanjutnya adalah pengumuman. Menu ini untuk membuat pengumuman. Caranya dengan klik tambah, kemudian isikan detail pengumuman dan klik tombol tambah pengumuman. Menu yang terakhir adalah kelola via web. Terdapat menu baru di aplikasi Posnesia, yaitu kelola via web. Pada menu ini, user akan diarahkan ke dashboard admin melalui browser. Dan yang bisa mengakses hanya owner ya. Bagaimana? Mudah kan penggunaan aplikasi kasir Posnesia? Terima kasih sudah berlangganan Posnesia. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi customer service yang tertera di bagian atas aplikasi. Sampai jumpa!